Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, kembali lagi bersama saya Bapak Ahmad Faisal, tentunya dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam cerita fantasi. Pada cerita fantasi, kaidah kebahasaan ini terbagi menjadi 6 ya. Nah, pertama ini penggunaan kata ganti atau yang sering disebut dengan pronomina. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan atau siapa yang menceritakan. Nah, kata ganti ini dibagi menjadi 3. Pertama, orang pertama, kemudian kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Ada tunggal dan ada yang jamak. Untuk orang pertama, tunggal, itu biasanya saya, aku, daku. Sedangkan jamaknya kami, kita. Untuk orang kedua, tunggal, kamu, anda, engkau. Jamaknya kalian, kamu sekalian. Dan terakhir, orang ketiga, tunggal, dia, ia, beliau. Jamak mereka. Nah, itu yang pertama ya, penggunaan kata ganti atau pronomina. Kemudian kaidah kebahasaan yang keduanya, kata yang mencerap panca indera atau kata cerapan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Nah, kita tahu ya, latar itu adalah latar tempat, suasana, dan latar waktu. Nah, di sini contohnya latar tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium itu berantakan, semua peralatan pecah, aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Nah, di sini kita tahu ya, tempatnya di mana, di rumah dan di laboratorium. Kemudian contoh latar suasana. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Artinya suasananya sedih ya. Kemudian yang ketiga, latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu ya, jadi waktunya tengah malam. Oke. Nah, kaidah kebahasaan selanjutnya nih yang ketiga, pilihan kata dengan makna khusus dan makna kias. Nah, makna kias ini artinya makna yang bukan sebenarnya. Contohnya adalah alien itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang ia mengendus keliling. Nah, di sini digarisbawahi dengan kata mancung, itu khusus ya. Nah, sedangkan makna kiasnya ditandai dengan kata menjulang ya. Jadi tidak mungkin hidung itu menjulang itu kan. Nah, jadi itu adalah makna kiasnya atau makna yang tidak sebenarnya. Nah, kemudian yang poin keempatnya, kata sambung penanda urutan waktu. Nah, di sini penggunaannya itu sering banget muncul ya. Contohnya setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan, dengan itu, tiba-tiba, ketika ya. Itu adalah contoh dari kata sambung penanda urutan waktu. Nah, bagaimana di dalam kalimatnya? Nah, contohnya seperti ini. Setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Nah, di sini ada kata setelah ya. Kemudian yang kedua contohnya, 2 tahun kemudian Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Nah, di sini kata sambung penanda urutan waktunya adalah 2 tahun kemudian atau kemudian gitu ya. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, penggunaan kata ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah agar cerita itu lebih menarik lagi. Nah, contoh dalam kalimatnya seperti ini. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah, itu adalah contoh penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Sehingga ceritanya menjadi lebih hidup ya. Dan biasanya kata keterkejutan ini untuk memulai suatu masalah dalam sebuah cerita. Nah, yang terakhir atau poin yang keenam dalam kebahasaan
Cerita fantasi yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam sebuah cerita. Contohnya, raksasa itu mengejar kita. Nah, penggunaan dialog atau kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik di awal dan di akhir kalimatnya, gitu ya. Nah, baik anak-anak, jadi kebahasaan dalam cerita fantasi itu ada 6. Yang pertama, penggunaan kata ganti atau pronomina. Yang kedua, serapan panca indera dalam menentukan latar. Yang ketiga, menggunakan kata makna kias dan kata makna khusus. Yang keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang terakhir adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyusunan cerita fantasi. Dalam penyusunan sebuah cerita fantasi itu memiliki 2 tahapan. Yang pertama, tahapan merencanakan cerita fantasi, dan yang kedua, tahapan menulis cerita fantasi. Berikut langkah-langkah penyusunan cerita fantasi. Nah, berikut langkah menulis cerita fantasi. Untuk tahap merencanakan cerita itu dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama adalah kita harus menemukan ide penulisan. Nah, biasanya menemukan ide penulisan ini dengan mengamati objek nyata lalu diberi imajinasi. Menemukan ide cerita fantasi dapat dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek atau peristiwa di sekitar kita. Contohnya adalah kita mau mengamati lingkungan yang sudah tercemar dengan plastik dan aneka polusi. Nah, bayangkan tiba-tiba kamu terlempar ke 100 tahun mendatang dan kondisi lingkungan yang penuh plastik dan lingkungan yang rusak. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu ya. Kemudian, penggalian ide cerita. Nah, ide cerita fantasi juga dapat diperoleh melalui membaca buku, baik buku pengetahuan maupun buku ilmiah tentang ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan seterusnya. Contoh misalnya, bacalah buku tentang tumbukan meteor. Kemudian fantasikan apa yang terjadi jika kamu dan sahabatmu berada di tempat yang mengalami tumbukan meteor. Nah, itu adalah penggalian idenya. Nah, poin selanjutnya yaitu membuat rangkaian peristiwa. Nah, untuk membuat rangkaian peristiwa ini kita harus urutkan peristiwanya, awal terjadinya seperti apa agar terstruktur ya, sesuai dengan struktur dari cerita fantasi. Dan poin yang terakhir, yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Nah, dari setiap kejadian itu kita harus kembangkan kalimatnya ya, agar menjadi kalimat yang utuh seperti itu ya. Nah, kalau sudah merencanakan cerita, maka kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menulis cerita fantasi. Dan di dalam menulis cerita fantasi ini terbagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama yaitu merencanakan kerangka karangan. Nah, itu sudah kita bahas di sebelumnya di tabel atau tabel kotak yang ada di sebelahnya. Kemudian mengembangkan kerangka. Nah, kembangkan tiap bagian sehingga menjadi cerita fantasi yang menarik. Nah, poin yang selanjutnya memberi judul yang menarik. Nah, berilah judul yang menarik dari cerita yang kamu buat, karena judul itu harus menarik agar pembaca tertarik ya, sudah melihat judulnya langsung tertarik seperti itu. Kemudian poin yang keempat, menelaah dan merevisi hasil karya cerita fantasi. Nah, setelah kita buat cerita fantasinya, nah hasil tulisannya ini kita harus minta pendapat dari baik itu guru maupun teman. Bagaimana nih cerita fantasiku? Apakah sudah bagus atau belum? Bagaimana ceritanya? Apakah sudah menarik atau belum? Itu sangat penting ya, agar kita tahu kekurangan dan kelebihan dari cerita fantasi yang sudah kita buat. Dan yang terakhir yaitu mempublikasikan cerita fantasi yang kita buat ya. Boleh dipajang, boleh dibuat di buku catatan kalian ya. Boleh juga nanti di share dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Baik anak-anak, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kali ini.
Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat dan tetap selalu semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.